Perkenalkan, nama saya Prislia Tania Lahama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Saya jurusan Manajemen dengan NIM 2206-1102-0704. Saya mendapatkan tugas Sistem Pengendalian Manajemen dari dosen pengampu saya, yaitu Dr. Magdalena Wulur, SEMM. Nah, di saat ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama ada Balance Scorecard, yang kedua sistem penghargaan berbasis kinerja, kemudian yang ketiga ada efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Balance Scorecard. Nah, Balance Scorecard merupakan kartu skor yang dimanfaatkan untuk mencatat skor hasil kinerja eksekutif. Kemudian, hasil perbandingan ini akan dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja eksekutif. Berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja eksekutif diukur secara berimbang dari dua perspektif, yaitu keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, internal dan eksternal. Pada tahap perkembangan ini, Balance Scorecard dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas manajemen strategi dan sekaligus sebagai basis sistem terpadu pengelolaan kinerja personal. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang sistem penghargaan berbasis kinerja. Dalam era ini, produk dan jasa dihasilkan oleh pengetahuan yang diterapkan knowledge workers melalui smart teknologi antara alat produksi dengan tenaga kerja tidak terpisah. Pengawasan melalui penunjukan supervisor sudah tidak lagi efektif dalam lingkungan kerja yang ekstensif memanfaatkan teknologi informasi. Karena di depan monitor komputer tidak mungkin membedakan karyawan yang sedang melamun atau berpikir keras merumuskan strategi perusahaan. Tugas manajer dalam smart teknologi ini bergeser menjadi bertanggung jawab atas penerapan dan kinerja pengetahuan. Proses pemberian penghargaan berbasis kinerja dapat dilakukan dengan satu pola, rangka konseptual. Proses pemberian penghargaan berbasis kinerja terdiri atas 5 langkah, yaitu yang pertama, penetapan kinerja yang hendak diwujudkan oleh organisasi. Yang kedua, penetapan peran dan kompetensi inti untuk mewujudkan peran tersebut. Yang ketiga, penetapan sistem penghargaan berbasis kinerja. Yang keempat, pengukuran dan penilaian kinerja. Dan yang kelima, pendistribusian penghargaan berbasis hasil kinerja. Sekarang kita akan membahas materi yang terakhir, materi yang ketiga, yaitu tentang efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness. Baik, efisiensi dan produktivitas pernah menjadi ukuran kinerja yang terkenal dalam manajemen tradisional. Di lingkungan bisnis global, produsen tidak lagi mengendalikan bisnis, melainkan customer yang memegang kendali. Kompetisi yang dihadapi oleh perusahaan sekarang jauh lebih tajam. Kemampuan perusahaan sekarang untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap proses yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa bagi customer menentukan keberlangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Konsep efisiensi berkaitan dengan seberapa jauh suatu proses untuk mengonsumsi masukan untuk menghasilkan keluaran tertentu. Efisiensi merupakan rasio antara keluaran dengan masukan suatu proses yang berfokus pada konsumsi masukan. Produktivitas merupakan rasio antara masukan dengan keluaran berfokus pada keluaran yang dihasilkan suatu proses. Nah, dalam proses pembuatan produk diperlukan cycle time yang merupakan keseluruhan waktu yang diperlukan untuk mengolah bahan baku. Cycle time dibagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama processing time, yang kedua moving time, yang ketiga waiting time, kemudian yang keempat inspection time. Nah, teman-teman, itulah 3 materi yang sudah saya bahas. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Bye-bye!